Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar teman-teman semuanya nih? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan berjumpa lagi bersama kami dalam acara Bincang Santai Jilid 1. Bincang santai literasi digital, lebih dari sekedar like, lebih dari sekedar share, ini soal aware. Sebelumnya, kenalin, saya Kelipa, dan sekarang saya tidak sendirian loh, saya juga bersama rekan saya. Saya Vika dan Jenny. Nah, kami berdua yang akan memandu Bincang Santai kali ini sebagai host. Tentunya akan memberikan informasi yang menarik untuk didengar, ya kan Kay? Ya, bener banget nih. Jadi, di sini kita sudah bersama narasumber kita. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar mata pelajaran informatika di SMA 108 Jakarta ini, teman-teman. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu. Wah, sesuatu apa nih? Jadi, di sini kita akan membahas hal yang mungkin tidak asing lagi di kalangan kita, yaitu topik mengenai literasi digital. Nah, yang seperti kita tahu ya, salah satu perangkat digital adalah gadget. Nah, gadget ini merupakan salah satu perangkat digital yang membuat penggunanya tertarik dan merasa penasaran untuk memainkannya, sehingga memungkinkan berdampak terhadap kontrol impuls diri seseorang. Wah, sepertinya menarik tuh. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan kita, berkenalan dulu dengan narasumber yang akan berbincang dengan kita. Boleh disarankan terlebih dahulu, Pak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sore, dan malam. Perkenalkan saya ya Putut, atau biasa kalau anak-anak sih manggilnya kadang Bapak Putut, ada juga yang manggilnya Mas, tergantung mereka suka-sukanya. Masih kalau saya masih Mas. Oke, baik Pak Putut. Iya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan mengenai topik literasi digital, kita langsung saja masuk ke pertanyaan pertama ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar siswa di sekolah? Pengaruh penggunaan gadget terhadap minat belajar. Kalau sebetulnya ini, kalau untuk gadget sendiri ya, itu pengaruhnya ternyata sangat bisa dibilang sangat berpengaruh untuk anak-anak generasi sekarang. Kalau dibandingkan dengan generasi yang dulu ya, anggaplah mereka kalau sekarang itu gimana sih? Coba kalau misalkan nih kalian satu hari aja kita pakai istilah nomofobia, atau 3 jam lah kita pakai istilah nomofobia, kuat nggak kalian? Nggak bakalan kuat, pasti kan? Karena apa, jari kalian nggak akan pasti selalu gini. Nah itu hanya masalahnya anak sekarang itu terkadang lebih kuat kepada hal-hal lain dibandingkan dengan hal-hal akademisnya. Ya kan? Contohnya ya yang paling gampangnya kita sering melihat di kelas ataupun misalkan lagi istirahat. Kalian bisa menghitung berapa banyak sih kira-kira yang menggunakan gadgetnya untuk kegiatan belajar dibandingkan dengan menggunakan gadgetnya untuk buka sosmed. Dalam satu hari, nggak satu hari deh, dalam beberapa jam, kita kan mulai belajar anggaplah jam 6.45 sampai jam 14.45. Hitung berapa lama bermain, berapa lama game, berapa lama membuka pelajaran. Porsinya banyak kan ya. Yang bermain game. Nah, itu ya makanya di sini sih sebenarnya Bapak juga mengharapkan, terutama ya biasanya kalau untuk kalian itu kan dalam hal gadget itu biasanya penangkapannya lebih cepat. Ya, penangkapan lebih cepat dibanding dengan generasi sebelumnya. Itu makanya kalau di sini sih seberapa besar pengaruhnya, itu sangat berpengaruh. Tapi seberapa kuat pengaruhnya sangat kuat. Bagaimana mengendalikannya?
Ya itu balik lagi ke masing-masing person, kuat nggak kita, gitu kan. Nah, kan apa seringnya kan, ayo nah coba dibuka GCR-nya ya dari kalian, dari handphone boleh deh, dari laptop boleh, atau dari ini boleh. Nggak ada paket pak, nggak ada paket tapi tangan begini. Apa itu? Ngapa cuma ada paket game doang? Kan bisa. Nah, untuk menghilangkan ini itu yang susah. Padahal kalau misalkan kegemaran tapi diiringi dengan diiringi dengan akademisnya, itu akan jauh lebih baik, ya kan? Akan jauh lebih baik. Karena kan kita tahu, kalian tahu, pasti di antara kalian berdua ini punya cara belajar yang nggak mungkin sama, kan? Coba kalau misalkan cara belajar itu kalian terapkan di sekolah, ya, pasti hasilnya akan lebih baik. Kalian akan bisa lebih menerima pelajaran yang akan disampaikan. Kalau memang kalian biasanya, misalkan, Pak saya biasanya kalau belajar sambil dengerin lagu, ya udah dengerin lagu aja, pakai. Nah, pakai ini saya katakan. Hanya mungkin biasanya kalau di rumah volumenya berapa, kalau pas di sekolah ya volumenya. Ya, jadi pada saat guru menerangkan itu masih bisa fokus. Atau misalkan saya biasanya Pak main game dulu Pak, baru belajar, ya oke. Kadang Bapak juga suka gitu, Pak kita ini ya udah sejam ya main game ya, sejam pelajaran, nanti begitu bel langsung. Cuman terkadang suka apa yang diminta mereka kan besok, Pak 1 jam lagi Pak nambah, Pak belum kelar Pak ini. Itu yang agak susah. Ya itu yang harus kalian kendalikan juga. Itu sih Pak dari Bapak. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Menurut pandangan Bapak, seberapa besar potensi bunga siswa-siswi SMA 1 Selatan yang terkena dampak kecanduan perangkat digital ini? Dan kira-kira menurut Bapak apa yang harus mereka lakukan agar terhindar dari kecanduan perangkat ini? Berapa persen? Yes. Kalau dibilang berapa persen, Bapak sih bisa jawab hampir semua. Kurang lebih 97%. Pokoknya hampir semua. Hampir semua itu sangat kecanduan dengan gadget. Hampir semua. Contoh, misalkan coba kalian lihat teman kalian satu kelas. Di kelas aja ya, di kelas. Ada berapa sih jumlahnya? 36. Dari 36, kalian bisa lihat berapa orang yang tidak megang handphone. Itu udah bisa kelihatan ya kan? Berapa orang yang tidak megang handphone dan berapa orang yang aktivitasnya megang handphone, entah itu sekedar scrolling sosmed, entah itu sekedar game, entah itu sekedar cuman ditaruh di terus ya gini data segala macam, foto apa itu. Ada berapa? Dari situ bisa kelihatan. Nah, Ya. gitu. Oke, lanjut langsung ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Jadi pertanyaan ketiga nih. Nah, menurut Bapak, kalau terdapat siswa-siswi SMA 1 Selatan yang sudah terlanjur kecanduan perangkat digital, nah apa langkah yang tepat untuk anak tersebut Pak? Ya paling langkahnya itu ya menjadikan perangkat digital itu untuk media dia belajar, media si anak itu belajar. Contohnya seperti tadi, kan kalian kan punya gaya belajar yang beda. Kalau emang dia gaya belajarnya, saya baru bisa belajar setelah ngegame di handphone. Saya baru bisa belajar setelah ngegame online. Saya baru bisa belajar setelah bla 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 bla, pokoknya melalui perangkat digital. Kuatkan itu di situ, jadikan itu sebagai semangat kalian. Nah, jadi jangan cuma
Artinya jangan hanya dijadikan ikut-ikutan. Itu ya kan. Karena kalau udah ikut-ikutan ya udah selesai lah sudah. Tuh, karena kebanyakan kalau misalnya tanya, kamu kayak belajarnya gimana? Oh saya bisa gini-gini Pak. Kamu gimana? Saya sama kayak dia Pak. Saya sama kayak dia Pak. Bedanya anak yang ikutan sama yang tidak ikutan itu kalian bisa ngeliat. Contoh kecil gini. Misalkan kalian diminta untuk membentuk kelompok kerja kecil lah, isi 3 atau 4 orang. Kalian bisa ngeliat, kalian kasih aja tugas satu-satu. Oke, nanti ini ya masing-masingnya nanti kita kumpulin, kita bikin kesimpulan bareng-bareng. Yang terbiasa dengan mereka ngegame dulu, mereka main dulu, buat ini itu apa? Tapi yang cuma ikut-ikutan, ya udah nanti. Ntar ya belum nunggu itu selesai dulu. Itu bisa kelihatan. Nah, makanya jadikan itu sebagai momen untuk semangat dari belajar. Selanjutnya, saya juga tanya nih Pak, Bapak tahu istilah otak koper nggak? Kecil meledak. Bukan Pak. Saya izin menjelaskan sedikit Pak. Otak popron adalah di mana anak muda berpindah-pindah ke hal lain, yang di mana anak tersebut ingin menjelaskan tugas, tetapi karena ada gangguan aplikasi, jadinya yang awalnya ingin mengerjakan tugas jadi kelupaan. Nah, menurut Bapak, ada tips atau cara untuk kita tetap bisa fokus dengan tujuan kita? Oh, bocah distrak ya. Ya. Bocah distrak, gampang-gampang ke distrak gitu kan, ada apa gangguan langsung fokusnya hilang gitu kan. Ya kalau itu sih tipsnya ya sebisa mungkin menjauh dari hal-hal yang kira-kira kan kita pasti udah tahu. Ini saya mau menjelaskan ke kalian nih, ya kan? Terus tiba-tiba teman kalian ada apa sih? Tapi sambil bawa game. Kita udah tahu nih, ya dia pasti datang nih, ya kan? Ya udah sebisa mungkin kita menjauh dulu atau kita ajak sebelah sini yuk, bentar. Atau apa sih? Entar dulu sebentar. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang sekiranya membuat kita gampang terdistraksi. Menjauhi diri kita dari hal-hal yang mudah terdistraksi. Iya, itu betul. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kami ya Pak. Menurut Bapak nih, kan sekarang sedang ramai juga ya, adanya perangkat digital membuat kalangan remaja bermain judi online dan lain-lainnya. Nah, sehingga ada peminjaman online, terus habis itu juga bisa merugikan kita nih. Nah, menurut Bapak, tanggapan Bapak mengenai hal tersebut itu gimana Pak? Kalau itu balik lagi ke diri pribadi masing-masing. Tentunya kita pasti udah bisa. Ya seusia kalian kan pasti sudah paham apa sih judi online itu. Nah, kan udah banyak ditanya, kalian juga pasti baca kan karena penasarannya judi online itu apa sih, terus seperti apa sih, terus gimana sih cara mainnya, gitu kan? Berapa sih yang harus harus pakai uang yang apa, gimana cara mainnya, kalau kalah gimana, kalau menang bagaimana. Hanya kebanyakan di usia-usia kalian itu adalah usia yang termasuk dalam usia penasaran. Iya. Yang pada akhirnya penasaran itu bukan hanya untuk sekedar tahu, tapi dicoba. Iya, mau ikut langsung turun ke Iya, dan pada saat udah ikut turun langsung, karena gini, yang namanya judi itu kan kita nyoba, misalkan kita main judi, kita taruh uang misalkan 1.000, itu kita selalu dikasih menang. Karena pasti kan 1.000, begitu menang dapatnya 5.000. Oke, berarti pemikiran kita akan, berarti kalau misalkan pasang 5.000 kita dapat 10.000, pasang 10.000 kita dapat 20.000, akan terus begitu sampai akhirnya ya sudah. Coba setelah menang, setelah berkali-kali menang dan penasaran, pada akhirnya akan dibuat kalah. Di saat kalah itulah biasanya
kita akan semakin penasaran, coba lagi sampai kan melakukan peminjaman. Jadi dibikin secara nggak langsung kecanduan. Iya, terus betul. mencoba. Ya. Jadi teman-teman, dari sekian pertanyaan ini dapat kita simpulkan ya bahwa perangkat digital itu memiliki dampaknya masing-masing. Tapi walaupun memiliki dampak negatif, juga dapat dialihkan dengan baik dengan pikiran kita, dengan diri kita juga untuk memanfaatkan perangkat digital itu ke dalam hal yang positif. Ya Pak. Nah, Baik, kalau begitu mungkin dari Bapak ada pesan untuk siswa-siswi SMA 108 atau teman-teman lain di luar sana? Untuk siswa-siswi SMA 108 khususnya, dan untuk pelajar-pelajar lain yang ada di sekolah sana umumnya, manfaatkanlah gadget kalian, manfaatkanlah gawai kalian untuk kegiatan sementara ini, untuk kegiatan pendidikan, untuk kegiatan akademis, dan gunakanlah kemampuan kalian untuk kegiatan akademis. Banyak kok contohnya, misal hobi kalian apa sih? Hobi kalian apa sih? Saya sering nanya sama yang suka nge-game. Kalian pengen nggak sih punya game sendiri dibandingkan dengan mainin game orang, gitu kan? Kalian tahu nggak sih kalau misalkan kalian mainin game orang, itu yang kaya siapa? Kalian pengen nggak sih kayak gitu? Ya kan? Game yang kalian buat dibeli atau dimainkan sama orang lain, tapi kalian terima duit, nggak usah ngapain lagi. Saya sempet sih Pak kepikiran gitu bagi ini. Ya udah, minggu besok kita ke lab, kita belajar di lab. Bapak punya situsnya yang kalian bisa belajar ngoding sambil main game, atau main game sambil ngoding. Nah, nanti kita coba di sana. Karena yang bilang, gunakan kemampuan kalian, gunakan hobi kalian untuk kegiatan yang positif, untuk menunjang kegiatan akademis kalian. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Putu. Sama-sama. Sudah menyempatkan untuk hadir serta berdiskusi dan menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Wah, seru sekali ya pembahasan kita di Bincang Santai kali ini. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya Filipa. Saya Vera. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya. Stay tune pada Bincang Santai jilid kedua. Bincang Santai Literasi Digital, lebih dari sekedar like, lebih dari sekedar share,